Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar tafsir Jalalain, yaitu tafsirnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti rahimahumallahu subhanahu wa taala. Hasyiahnya yaitu hasyiah Syekh Ahmad Sawi rahimahullahu taala. Kita sudah sampai di ayat ke-6 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir mereka itu. Mana contohnya? Ka Abi Jahlin, seperti Abi Jahal, wa Abi Lahabin, dan seperti Abi Lahab, wa nahwihima, dan seperti keduanya yang lain-lain lagi. Sawaun alaihim a andartahum, bermula bersamaanlah kepada mereka itu engkau memberi peringatan akan mereka, am lam tundirhum, atau tidak engkau beri peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka itu tetap tidak mau beriman. Jadi kita i'rab dulu sedikit. Sawaun ini i'rabnya mubtada. Sawaun bermakna mustawin atau bermakna istiwa. Jadi mubtada, musawwirnya yaitu alaihim, jar majrur muta'alaq kepada sawaun yang bermakna istiwa atau mustawin. Jadi khobarnya andartahum, bermula bersamaan kepada mereka itu engkau beri peringatan kepada mereka, atau tidak engkau beri peringatan mereka tidak akan beriman. Jadi la yu'minun ini khobar, mubtadanya mahdhuf, hum la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Jadi orang-orang yang kafir seperti Abi Lahab, Abi Jahal, Allah menyatakan kepada Nabi, mereka baik engkau beri peringatan ataupun tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Ini nanti banyak pertanyaan di sini. Kafir baik diberi peringatan atau tidak nggak akan beriman. Apakah dengan ini jadi alasan bahwa kita tidak perlu mendakwahi orang kafir? Karena diberi peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Artinya ketika kita berdakwah kepada mereka, artinya sia-siakah? Tidak perlu berdakwah? Tidak seperti itu. Para ulama menyatakan ayat ini kelihatannya umum, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Tapi maksudnya khusus. Sebahagian kafir seperti itu. Didakwah atau tidak, mereka tidak akan beriman. Nah, tapi karena faktanya begini, banyak juga orang kafir, justru Nabi berdakwah kepada orang kafir. Banyak orang kafir yang masuk Islam. Nah, ini menunjukkan ayat ini kelihatan umum tapi maksudnya khusus. Makanya misalnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti memberi contoh ke Abi Jahlin seperti Abi Jahal dan Abi Lahab dan seumpamanya. Artinya tidak semua kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dulu pelan-pelan ya. Mana tadi? Wa nahwihima, dan seumpama Abi Lahab dan Abi Jahal. Min kuffari Makkah alladzina sabaqa ilmullahi bi'adami imanihim. Siapa yang seperti Abi Lahab dan Abi Jahal? Min kuffari Makkah, dari kafir-kafir Makkah, alladzina sabaqa, orang-orang yang telah terdahululah oleh pengetahuan Allah, bi'adami imanihim, dengan tidak imannya mereka. Artinya orang-orang kafir yang memang Allah sudah mengetahui mereka tidak akan beriman. Wal hikmatu fi ikhbarillahi nabiyahu bidzalik liyuriha qalbahu min ta'alluqihi bi imanihim. Apa hikmah Allah memberitahu kepada Nabi bahwa ada kafir-kafir yang tidak beriman? Hikmah dalam memberitahu Allah kepada nabinya bidzalik, dengan demikian mereka tidak beriman, liyuriha qalbahu, supaya menenangkan ianya Allah akan hatinya Nabi, min ta'alluqihi, dari terhubungnya hati Nabi, bi imanihim, dengan keimanan mereka. Artinya Nabi selalu berharap semua orang beriman. Allah memberitahukan ada orang-orang tertentu yang memang tidak beriman, enggak usah sedih, enggak usah gundah. Fala yashtaghilu bihidayatihim wala ta'lifihim. Dan maka tidak sibuk ianya Nabi dengan memberi petunjuk kepada mereka, tidak pula dengan ta'lif, membuat hati mereka damai supaya mereka cenderung masuk Islam. Jadi orang-orang yang sudah diberitahukan oleh Allah, orang-orang itu memang tidak akan beriman.
Wa yahtamilu anna dzalika i'lamun minallahi li nabiyhi biman kafara min awwaliz zamani ila akhirih. Dan mungkin juga bahwa sungguh demikian Allah memberitahukan kepada Nabi ada kafir-kafir yang tidak mau beriman, itu i'lamun minallah. Mungkin juga itu pemberitahuan dari Allah kepada nabinya biman kafara, dengan orang-orang yang kafir ya, min awwaliz zaman, dari awal zaman dakwahnya Nabi ila akhirih, hingga akhirnya zaman. Bisa saja maksudnya Allah memberitahukan bahwa ada dari umat Nabi golongan tertentu yang mulai dari Nabi dibangkitkan sampai berakhirnya dakwah Nabi, mereka tetap tidak mau beriman. Kenapa bisa kemungkinan itu? Li'annahu a'lamahu atla'ahu 'alan nari wa 'ala man u'idda laha minal kuffari. Karena bahwa sungguhnya Allah itu atla'ahu, telah memberitahu yanya Allah kepadanya Nabi 'alan nar, kepada neraka. Allah memperlihatkan neraka kepada Nabi, wa man u'idda laha. Allah juga memperlihatkan orang-orang yang disiapkan orang itu untuk neraka, minal kuffar, dari para kafir. Apa hikmahnya Allah memberitahukan kepada Nabi bahwa ada orang-orang yang memang isi neraka? Wal hikmatu fi adamid du'ai minhu alaihim ma'a ilmihi bi annahu yastahilu imanuhum. Bermula hikmah itu sabit pada tidak berdoa darinya Nabi kepada mereka, supaya Nabi tidak mendoakan kehancuran kepada kafir-kafir tersebut. Ma'a ilmihi, bersama Nabi mengetahui bahwa mereka mustahil beriman. Artinya walaupun Nabi tahu mereka memang tidak akan beriman karena diberitahukan oleh Allah, tujuannya, hikmahnya, supaya Nabi tidak mendoakan supaya mereka dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Annahu yarjul imana min dzurriyyatihim. Karena Nabi masih mengharapkan keimanan dari keturunan mereka. Bisa saja orang tua mereka yang kafir itu memang kafir, tidak mau beriman, siapa tahu keturunan-keturunannya akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi ayat ini khusus maksudnya. Ini tidak menghalangi bahwa umat Islam tetap berkewajiban untuk terus mendakwahkan Islam kepada siapapun. Sawaun alaihim a'anzartahum. Bagaimana cara membaca a'anzartahum? Nah ini ada beberapa qiraah sebagaimana janji Syekh Jalal. Kalau ada qiraah-qiraah yang berbeda, beliau akan menunjukkannya. Ini salah satu contohnya. A'anzartahum bitahqiqil hamzataini, dengan mentahqiqkan dua hamzah. Arti mentahqiqkan dua hamzah, membaca kedua-dua hamzah. A'anzartahum. Itu yang pertama. Sebenarnya di sini ada dua qiraah, kita tinggalkan dulu. Wa ibdalis saniyah alifan, dan dengan menggantikan hamzah yang kedua menjadi alif. Hamzah yang kedua kita ganti menjadi alif. Artinya jadi panjang matnya. Anzartahum. Nah, jadi mat wajib. Nah, jadi hamzah kedua dirubah menjadi alif, jadi pedang. Anzartahum. Sudah ada dua qiraahnya. Kemudian wa tashiliha wa idkhalil alifi bainal musahhalati wal ukhra. Dan dengan tashilnya hamzah. Arti tashil hamzah dalam istilah ilmu tajwid, artinya ketika bertemu dua hamzah, hamzah kedua ditashil. Arti ditashil dibaca ringan. Tadinya hamzah ada syiddah a, sekarang kita baca agak ringan a. Nah, dengan mentashilnya hamzah bersama memasukkan alif antara musahhalah dan yang lain. Jadi cara baca ketiga yaitu hamzah kedua ditashil, namun di tengahnya ada alif, memasukkan alif, ada matnya. Anzartahum. Saya kurang paham juga ilmu tajwid. Jadi a pertama jelas, kemudian ditambah mat dikit, kemudian hamzah kedua ditashil, dilepas, baca ringan. Anzartahum. Udah 3 qiraahnya. Wa tarkihi, dan meninggalkan memasukkan alif. Nah, tetap tashil hamzah kedua, namun nggak ada matnya di hamzah pertama. Anzartahum. Nah, udah 4 qiraah kalau di sini. Pertama dengan membaca dua hamzah andar, kemudian mengganti yang kedua menjadi alif andar. Kemudian tashilnya hamzah bersama memasukkan alif antara musahhalah dan yang lain. Jadi antara musahhalah dan yang lain, antara hamzah kedua dan hamzah pertama dimasukkan alif, ada matnya.
anzartahum. Kemudian dengan meninggalkannya alif, yaitu anzartahum 4. Nah, jadi kalau dalam syarah di sini, dalam hasyiah ada tambahan lagi, yaitu maksudnya begini. Membaca anzartahum dengan tahqiq 2 hamzah, dengan membunyikan 2 hamzah. Kemudian qiraah satu lagi, antara 2 hamzah itu kita panjangkan. Anzartahum, begitu. Coba kita lihat. Nah, kita lihat di sini. Ini kita baca aja pelan-pelan ya, biar lama juga nggak apa-apa. Nah, artinya begini nih. Bagaimana cara membaca anzartahum bitahqiqil hamzataini? Dengan mentahqiq 2 hamzah, dengan membaca 2 hamzah ma'a maddatin bainahuma, bersama ada panjang antara keduanya. Maddan tabi'iyan, mad tabi'i. Wa tarkihi, dan meninggalkannya mad. Fahuma qiraatani, maka bermula keduanya itu 2 qiraah. Artinya dalam tahqiq 2 hamzah ini ada 2 qiraah. Membaca 2 hamzah bersama ada mad di tengahnya, mad tabi'i 2 harokat, atau tanpa mad. Nah, jadi di sini saja sudah ada 2 qiraah, yaitu anzartahum, udah 2. Jadi kesimpulannya kalau di tafsir ini kita lihat seolah-olah qiraahnya 4, padahal qiraahnya 5. Jadi yang pertama dengan tahqiq 2 hamzah, yaitu bersama panjang di antara keduanya 2 hamzah akan sebagai panjang yang tabi'i, mad tabi'i, dan meninggalkannya mad. Fahuma qiraatani, itu sudah ada 2 qiraah. Wa qauluhu bi ibdalis saniyah. Ucapannya Syekh Jalal dengan menggantikan hamzah yang kedua, ibdalis saniyah alifan. Artinya menggantikan hamzah kedua menjadi alif. Artinya mad dan laziman, menjadi mad lazim. Anzartahum. Kalau mad lazim bagaimana? Wa qadruhu 6 harakatin. Bermula kadarnya mad lazim itu 6 harakat. Wa qauluhu wa tashiliha. Ucapannya qauluhu wa tashiliha, dengan mentashilnya hamzah, artinya bi antakuna bainal hamzati wal ha, membaca hamzah di antara hamzah dan ha. Kalau hamzah a, kalau ha. Ini antara hamzah dan ha. Ringan, ringan. Hamzah bukan, ha juga bukan. Wa qauluhu wa idkhalil alif al-wawu bi makna ma'a. Artinya bermula wawu itu dengan makna ma'a. Fahasiluhu, maka bermula kesimpulannya itu bahwa sungguh qiraah itu semuanya ada khamsun, ada 5 qiraah semuanya. Qiraatani ma'at tahqiq, 2 qiraah bersama tahqiq. 2 qiraah bersama tahqiq artinya a kemudian antara 2 hamzah tambah mad. Udah 2 qiraah. Wa qiraatani ma'at tashil, 2 qiraah lagi bersama tashil, yaitu tashil yang satu ringan, hamzah kedua ringan, di tengahnya ada mad dan tidak ada mad. Anzarta udah 2, udah 4. Wa qiraatu ma'a ibdal, dan 1 qiraah bersama mengganti hamzah kedua menjadi alif. Anzartahu. Ya. Wa kulluha sab'iyatun ala tahqiq, semua qiraah yang 5 itu qiraah sab'iyah semua, qiraah 7. Khilafan lil Baydawi, berbeda dengan Baydawi dalam tafsir beliau, haitsu qala, sekira-kira beliau berkata inna qiraatal ibdal lahnun. Liwajhaini, bahwa sungguh qiraah ibdal, yaitu ibdal hamzah kedua diganti menjadi alif mad lazim andar, itu lahen kata beliau karena 2 alasan. Nanti dibantah. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jadi orang yang kafir itu, artinya sebahagian orang yang kafir, baik engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Kenapa mereka tidak mau beriman? Li'ilmillahi minhum zalik, karena pengetahuan Allah dari mereka akan demikian. Nah, karena Allah memang sudah tahu mereka tidak beriman. Karena mereka tidak mau beriman, fala tatma'u fi imanihim, maka janganlah engkau tamak, hai Muhammad, fi imanihim, pada keimanan mereka. Jadi enggak usah terlalu berharap tentang keimanan mereka. Mereka memang tidak mau beriman. Apa arti inzar? Wal inzaru i'lamun ma'a takhwif. Jadi bermula inzar itu artinya i'lam, memberitahu, ma'a takhwif, bersama
bersama menakut-nakuti, memberi peringatan. Bahasa Indonesia itu arti indar. Kalau arti tabsyir yaitu memberi kabar gembira. Jadi sebalik dari indar. Khatamallahu ala qulubihim. Ay taba'a 'alaiha wastawsaqa fala yadkhuluha khairun. Khatamallah, menutup oleh Allah di atas hati-hati mereka. Apa arti khatama? Taba'a, menstempel ianya Allah di atasnya hati, wastausaqa, dan mengikat ianya Allah, fala yadkhuluha, maka tidak akan masuk akannya hati oleh khairun, oleh kebaikan. Jadi hati maksudnya hati dan akal di sini, akal pikiran. Allah menutup hati mereka, kemudian Allah ikat. Seperti satu botol yang sudah dimasukkan isinya, kemudian ditutup, diberi label. Itu menunjukkan bahwa kalau sudah dilabeli, nggak bisa masuk barang lain lagi. Begitu juga hati-hati, pikiran-pikiran orang kafir. Khatamallah, Allah tutup pikiran-pikiran mereka, Allah tutup hati-hati mereka, kemudian Allah ikat, maka tidak ada lagi kebaikan yang akan masuk ke dalamnya. Kalaupun masuk sudah, ya mereka tidak menganggap itu sebagai kebaikan. Wa ala sam'ihim wa ala sam'ihim. Ini wa ala sam'ihim berarti ataf kepada ala qulubihim, dan menutup oleh Allah ala sam'ihim, di atas pendengaran mereka. Di atas pendengaran mereka. Bagaimana pendengaran ditutup? Pendengaran kan maknawi. Pendengaran nggak bisa ditutup. Yang bisa ditutup kuping, yaitu tempat mendengar. Makanya Syekh Jalal mengartikan mawadhi'ihi, artinya tempat-tempatnya pendengaran. Maka menutup oleh Allah di atas hati-hati mereka dan di atas pendengaran mereka, artinya mawadhi'ihi, tempat-tempatnya pendengaran, kuping mereka. Karena kuping sudah tertutup, fala yantafi'una bima yasma'unahu minal haq, maka tidaklah mereka bisa mengambil manfaat dengan apa yang mereka dengarkan akannya dari kebenaran. Setiap kebenaran yang mereka dengar sudah tidak lagi bermanfaat, tidak lagi dianggap sebagai kebenaran. Jadi di sini yang pertama Allah menyatakan khatamallah ala qulubihim, Allah menggunakan lafaz jama'. Nah, kemudian yang kedua Allah menggunakan lafaz mufrad sam'i. Alasannya kata para ulama dalam berbagai macam tafsir, alasannya macam-macam. Salah satunya bisa karena sam'i ini masdar. Masdar tidak ditasniyahkan, tidak dijamakkan. Kayak zaidun adlun misalkan. Ya. Jadi itu yang pertama. Ya. Kemudian bisa juga alasan kedua, karena sam'i ini mudhaf kepada dhamir. Jadi kalau dimudhaf juga umum artinya. Jadi sama saja seperti tulisannya jama', bisa juga alasan seperti itu. Khatamallahu ala qulubihim, menutup oleh Allah di atas hati-hati mereka, hati dan pikiran mereka, wa ala sam'ihim, dan di atas pendengaran mereka. Para ulama di sini wakafnya, artinya ayat sesudahnya mulai baru, wa ala absarihim ghishawatun, dan di atas penglihatan-penglihatan atau mata-mata mereka ghishawah, ada ghishawah. Apa itu ghishawah? Ghita'un, ada tutupan, satir. Di mata mereka ada satir, ada tutupan. Fala yubsirunal haq, maka mereka pun tidak bisa melihat kebenaran. Nah ini artinya Allah pengen menyatakan sebenarnya jalan masuk ilmu itu lewat pikiran, lewat kuping, dan lewat mata. Dengan kita mendengar kebenaran, melihat kebenaran, kemudian dicerna oleh hati dan pikiran, terpetunjuklah seseorang. Tapi ketika kupingnya sudah tertutupi, matanya sudah tertutupi, maka hatinya menjadi buta. Tidak ada lagi jalan masuknya pengetahuan. Makanya kita harus membuka kuping lebar-lebar, membuka mata lebar-lebar untuk bisa mengambil pelajaran dari apapun. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka itu ada siksa yang besar. Adzim besar. Apa arti besar? Kalau siksa itu bukan besar, makanya Syekh Jalal mengartikan yaitu qawiyun daimun. Bagi mereka orang kafir itu ada siksa yang kuat lagi, yang
abadi. Jadi siksa yang abadi di akhirat. Artinya dalam dua ayat ini Allah menjelaskan tentang hal-hal yang akan didapatkan oleh orang kafir. Yaitu mereka di dunia sudah tertutup mata, kuping, dan hatinya. Di akhirat mereka akan mendapatkan siksa Allah. Sebagaimana sebalik di 5 ayat pertama tentang orang beriman. Orang yang beriman di dunia mendapatkan balasan, mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, di akhirat mereka mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya. Kemudian di sini juga banyak permasalahannya. Jadi Allah menyatakan orang-orang kafir baik diberi peringatan atau tidak mereka tidak akan beriman. Telah mengunci, telah menutup oleh Allah hati-hati mereka. Syekh Ahmad Sawi menyatakan hadza wa ma ba'dahu kal illah. Jadi khatam Allah ini semacam ilat dan dalil bagi ayat sebelumnya. Artinya begini. Orang-orang yang kafir, kenapa mereka kafir? Karena Allah telah menutup hati mereka. Jadi seolah-olah kelihatannya yang menyebabkan mereka kafir karena Allah sudah menutup hati mereka. Kemudian ulama yang lain bertanya, bisa nggak seperti itu? Berarti mereka orang kafir nggak bisa disalahkan dong. Jadi mereka itu nggak mau beriman kepada Allah karena Allah sudah menutup hati mereka. Jadi apakah mereka tidak bisa disalahkan? Jadi saya baca dalam tafsir Baharul Ulum, tulisan Syekh Samarkandi, beliau menyatakan berbeda. Justru Allah menutup hati mereka karena kekafiran mereka. Artinya mereka yang mulai. Karena mereka kafir, mereka ingkar kepada Allah, maka Allah pun mengunci mati hati mereka. Di sana Syekh Samarkandi untuk menguatkan pendapat beliau menyatakan tafsir seperti itu didukung oleh surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 155 kata beliau. Ya, surah An-Nisa ayat 155 di sana tertulis taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Di sana jelas Allah menutup hati mereka bikufrihim dengan sebab kekafiran mereka. Jadi mereka yang memulai karena mereka memilih kafir, maka Allah pun menutup hati mereka. Begitu. Kemudian yang mana lagi di sini yang jadi masalah? Ada S lewat. Jadi ini sampai 2 dulu karena ayat selanjutnya tentang orang munafik. Sampai di sini mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.